Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Waugeng. Oke, ini ada Honda CB 150R yang LED. Ini motor lama nggak dipakai sama beliau sampai berdebu karena males ya, motornya itu nggak enak. Nah, di sini kita coba cek. Telat ya. Kalau kita giring gini pelan-pelan bisa ya, tapi kalau kita kontan kondisi seperti ini susah ya untuk menyalip motor ini. Oke, ini paling sering terjadi CB 150R yang LED. Saya sering dapatkan pasien ya. Yang pertama masalah di berbetnya ya. Terus bahan bakar kalau sudah sedikit ya, paling enggak itu 2 liter, itu biasanya motor sudah berbet ya. Padahal seharusnya dia masih bisa lah diajak jalan ya, sekitar 2 literan. Itu yang paling sering saya alami ya, apalagi orang yang jualan bensin ya, intinya gitu. Itu kan buat pulaan biasanya gitu ya, dipenuhi di full, terus waktu berangkat ke pom itu kan cuman kadang itu 1,5 liter ya. Itu yang paling sering keluhannya di situ ya. Jadi keluhan seperti itu ya bosku ya, nggak usah khawatir bosku. Jangan mengira ini injeknya enggak ya. Yang kita butuhkan pengecekan pertama itu di bagian ini tangki ya, karena sudah jelas ya, kalau bahan bakar tinggal sedikit itu motor berbet ya. Terus kalau full tank itu enak ya, biasanya ada di bagian filternya atau saringan bensinnya ya, yang kayak pampers itu ya. Itu nanti kita lihat ya. Ini sebelum kita bongkar, kita cek dulu tekanannya ada di berapa ya. Kita kontak on. Oke, tekanannya di bawah 40 ya. Ini kondisi bahan bakar masih banyak ini. Nah, kalau di gas kontan dia nggak bisa langsung respon ya. Nah, lama responnya. Oke, jadi kita gulingkan seperti ini. Kita lepas. Nanti untuk pemasangan usahakan ini seperti aslinya ya, bawaan motor. Jadi diingat-ingat posisinya seperti ini. Jadi soket ada di sebelah sini, soket ada di sebelah kanan tangki ya, intinya gitu. Kita cabut. Oke, jangan sampai berubah dari pelampungnya, jangan dipaksa keluarnya. Oke, di sini kelihatan ya kotoran, sudah mulai kelihatan kotoran ini. Nah ya, oke. Nah ini full pumpnya. Ini kita inget-inget ya, nanti ya kita lepas soalnya kabelnya ini warnanya kita inget-inget. Nanti mengembalikannya itu seperti semula ya, kuning, hijau, merah, hitam ya. Kalau kebalik nanti dia nggak bisa mompa ya. Nah ini ya, jadi lubang bahan bakar itu masuk lewat sini, kecil sekali ya, cuma di sini aja ya. Nggak tahu kenapa kok gitu, kok nggak dibikin agak lebar gini ya, padahal kalau bisa ya agak lebar gini ya. Kalau untuk motor-motor Matic itu kan filternya ada di bagian luar, sedangkan ini di bagian dalam. Karena ada
konsumen katanya pernah dibongkar full pumpnya, filternya nggak ada ya, dikiranya nggak ada ya, padahal filternya itu ada di bagian dalamnya. Oke, kita lepas, dulu soket jaketnya. Nah, kita cungkil segini ya, hati-hati jangan terlalu kenceng. Nah ya, yes, kita abaikan sini. Intinya nanti diinget-inget ya, jangan sampai kebalik yang ini ya, nggak boleh sampai kebalik ya. Kita buka satu, kita jungkit sedikit sebelahnya. Oke, kita jungkit sedikit, sudah mulai keluar. Satu lagi ini, jadi ada 4 ya. Nah, oke, sudah bisa dikeluarkan pelan-pelan. Tuh lihat ya, filternya ya. Ya, ini kalau bisa diganti aja ya, kalau bisa. Kalau minta dibersihkan ya monggo dibersihkan. Terkadang itu konsumen minta dibersihkan saja bang gitu ya, padahal lebih enaknya lagi itu diganti ya, lebih sip, karena ini sudah kotor banget ya. Ya, jadi saringan itu nancapnya di posisi seperti ini. Nah, seperti ini loh. Nah, seperti ini ya. Nah ya, kecil banget ya. Ini bisa ini dilubangi ya, dilubangi segini gitu aja bisa sebenarnya ya. Tapi yo gitu lagi, kita kembalikan lagi kalau kita nggak mau merusak barang orang ya. Kalau ada izin juga nggak apa-apa, ini bisa dilubangi sedikit lagi, agak gede ya. Ini terlalu kecil banget ya, sehingga bahan bakar itu yang ngalir, yang masuk ke saringan itu ya cuma lewat sini aja gitu loh bosku ya. Kalau ini sampai kotor mampet ya wis ya, nggak stabil, intinya gitu, tadi kurang lancar ya. Ini kita bersihkan semua, kondisi ini kita bersihkan ya. Nah seperti ini jangan lupa ya, seal, terus ada ini ada tubuhnya ya, tubuh ini bisa dilepas ya, ini pipanya bisa dilepas, ini juga bisa dilepas. Nah seperti ini ya, kita bersihkan, kita cek regulatornya juga ya. Nah seperti ini ya, kita cabut. Ini regulator kita bersihkan, kita semprot ya dari sini, ini kita tutup. Dia berfungsi apa enggak ya regulator? Kalau nggak berfungsi, tekanan terlalu tinggi mengakibatkan bahan bakar boros, terus busi itu hitam ya. Hati-hati bosku ya, tekanan juga berpengaruh terhadap regulator ya. Kalau regulatornya nggak normal, ya nggak normal juga motornya ya, nggak lancar bahan bakar. Intinya terlalu kenceng tekanannya. Seharusnya tekanan di 40 12i malah lebih ya, bisa sampai 50 lebih ya. Oke. Oke, ini saya sudah dapat filternya, merek terserah ya, merek apa saja nggak masalah ya. Ini harganya murah kok ya, sekitar 20 ribuan. Tuh perbedaannya ya. Oke, di sini sudah saya bersihkan bagian sini juga tadi sudah saya cek regulatornya aman. Ini bersihkan sekalian
ini saja ya yang dibersihkan. Kalau ininya wis jangan diapa-apakan ya, untuk dinamonya takutnya nanti ada masalah. Oke, kita kembalikan seperti ini. Oke, sil-silnya jangan lupa ya, ini sama ini dipasang, terus kita tepatkan di sini. Kita kembalikan ke asalnya tadi ya, jadi harus diingat-ingat pada waktu pembongkaran. Oke, jadi seperti ini nancapnya seperti ini ya. Ini ya, jangan lupa ini ada tubenya ya, biasanya itu lepas ya, hati-hati. Oke, ini sudah tertata seperti ini. Ini kita masukkan ya, ini agak susah ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Pemasangannya seperti ini. Nah, kita bentuk ya seperti tempatnya ini. Nah ya, memang agak susah ini. Kita bentuk seperti tempatnya. Tadi juga seperti ini memang bosku. Nah, ini kita tepatkan di sini. Ya, pelan-pelan saja ya bosku ya, pelan-pelan saja. Ini hati-hati pemasangannya. Nah, kalau sudah gini enak bosku ya, tinggal kita tepatkan saja dan celep. Nah ya, nah seperti ini ya, kelihatan ya, ini bersih putih ya misilnya. Oke, kita pasang kembali. Nah, ini hijau dulu ya, tadi itu hijau apa kuning ya bosku ya? Oh kuning bosku, kuning dulu ya, jangan hijau, kuning dulu ya. Yang kuning ini memakai bungkus ya, jadi bungkus itu yang kelihatan, sama saja nanti yang bungkus ya. Jadi kalau ingin pakai tanda itu ini aja ya. Nah ini ya, ini kuning masuk sini. Jadi kita tekan, setelah itu hijau. Nah hijau di sini. Oke, sudah. Setelah hijau, merah ya, merah. Ini pakai bungkus merah. Nah, ini masuk sini. Hitam terakhir. Oke ya, sudah selesai ini bosku ya. Ini tinggal kita pasang. Nah ini ya, ini tadi itu lepas, ini ada di tengah sini ya, tinggal kita paskan posisinya ya, dan siap untuk dipasang di tangki. Oke, jadi ini sudah tak pasang. Kita lihat ya, ini agak susah ya. Oke, waduh, tekanannya ini tetap ya bosku ya, ada perubahan ya tekanannya ya, seharusnya di 42 PSI ini, berarti untuk full pumpnya ini agak lemah. Coba saya hidupkan ini ya. Ini coba saya hidupkan. Oke, aman.
ini sudah saya bersihkan dan ternyata hasilnya kurang sip ya. Ya, tetap kurang sip ini ya. Tapi seharusnya sudah enak ya harusnya ya. Nah, kalau ini hidup ya 40, pas di 40. Ini kan motor juga disuruh servis ya, semuanya ya intinya ya. Nah, sekarang coba saya cek bagian filter sama itu bosku, throttle body ya, saya bersihkan sekalian. Ini motor kelihatannya benar-benar kotor semua ini ya. Kalau yang sering dialami CB 150 LED ini ya, itu biasanya ya di bagian itu filternya itu tadi bosku ya, itu paling banyak saya menemui ya. Setelah diganti ini, itu biasanya sudah sip, sudah enak ya. Lihat ya kotoran ini ya. Ya, jadi ini salah satu penyebab dari berebet ya. Tapi kalau untuk motor ini berebetnya, ini ada kemungkinan TB-nya juga kotor sama filternya ya. Nah, saya coba buka aja sekalian ya bos ya. Oke, setelah dibongkar TB-nya seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini. Untuk filter udaranya ya, ini bersih ya. Ada kemungkinan motor ini dibersihkan cuman pada bagian filternya saja, disemprot gitu ya. Kalau dilihat dari sini, jadi filter udaranya bersih, intinya habis disemprot. Untuk membersihkan ini jangan di cleaner ya, wes kita ulap-ulap aja, karena di sini ada membran ya di dalamnya situ. Ini sensor mark. Hati-hati ya, ini jangan disemprot pokoknya ini. Oke, jadi kalau servis saya ya gini ya, sekalian saya cek, barangkali ada data yang kelihatannya mencurigakan ya. Sebenarnya nggak usah diginiin, nggak masalah, pokok dia nggak ada trouble. Oke, bukan gas, kita cek. Nah ini ya, ini kalau saya mentokkan jadi 1 koma ya, kalau saya kendorin jadi 3 ya. Jadi ini sensor marknya bermasalah ya, harusnya ini 0. Kita pelintir pelan-pelan, naik ya, naik, kedua, ketiga, ya 3 lah, turun lagi ya. Ini harusnya bisa naik sampai mentok ya. Ini 2, kembali ke 2 ya, habis ketiga, nah turun lagi ya. 3 berapa ini, 321 ya. Oke, putaran mesin segini. Oke, aman semua ya. Ini pasti putaran mesinnya nanti ngedrop. Oke, jadi motor ini sudah saya ganti filter pom. Habis itu throttle bodinya dibersihkan, filter dilihat, dibersihkan juga. Ini hasilnya itu motor pada waktu dingin dia tetap nggak enak. Jadi pada waktu dingin dia di posisi start, awal start itu dia nggak bisa langsung jreng ya. Jadi harus digas-gas dulu ya, harus digas-gas dulu. Dan akhirnya saya coba
cek bahan bakar ya. Ini bahan bakarnya ini turbo bosku ya. Nah ini bahan bakarnya pakai turbo merah ini ya. Ini merah ini. Ini ada kurang lebih 3 literan yang di dalam tangki. Itu saya kuras semua ya. Saya ganti ini, saya ganti pertalite ya. Malah hasilnya gini ya, malah hasilnya sip. Aneh juga ya. Ada kemungkinan gara-garanya itu mungkin zatnya sudah berubah ya, karena untuk motor ini itu lama nggak dipakai sama beliau. Kalau untuk ini sendiri bahan bakar Pertamax turbo ini baunya itu nggak seberapa bau apa ya, pokok intinya baunya itu menyengat sekali kalau ini ya. Terus kayak nggak ada penguapan gitu loh ya. Seharusnya pada waktu gini ya, dikocok-kocok gini ini langsung bes gitu. Nah ini nggak sama sekali, biasanya bes gitu. Nah ini ya nggak sama sekali, nggak kayak gitu. Pertalite aja kalau kita goyang-goyang gini terus kita buka itu biasanya bes, ada penguapan gitu loh ya. Ini nggak ada. Akhirnya saya kuras semua dan hasilnya motor jadi lebih enak. Start ini posisi dingin ya, motor posisi dingin. Kita lihat knalpotnya aja ya, masih 34. Ini masih dingin ya, tuh masih dingin ya. Saya pegang knalpotnya masih dingin. Jadi dingin, start enak, tarikan juga enak ya. Langsung bisa naik ya. Nah ada kekurangan di motor ini RPM atasnya ya. RPM atas ngedrop. Ini TPS nya atau sensor mark-nya ya. Kalau untuk motor ini sensor mark ya, itu jadi 1. Sip. Jadi kalau teman-teman punya motor yang sudah nggak dipakai ya, terus hidupin lagi, itu ada baiknya dikuras saja bahan bakarnya ya, ganti yang baru. Kalau ini motor memang sengaja disuruh servis sama beliau juga ya. Jadi saya buka sekalian, ternyata filternya kotor, ganti. Throttle bodinya juga kotor, nggak ada hasil. Akhirnya saya tap, ternyata bahan bakar yang bermasalah ya. Walaupun dikasih Pertamax turbo ya, ini suatu bukti nyata ya. Walaupun dikasih Pertamax turbo, kita biarkan motor nggak dipakai, jadi zatnya itu sudah berubah, intinya gitu. Kalau orang-orang bilang itu oktannya sudah hilang ya, jadi nggak ada penguapan sama sekali ya bosku ya. Pada waktu posisi dingin dia nggak enak ya, dia nggak bisa langsung jreng gitu. Tapi kalau sudah panas itu tarikan juga enak. Kalau kemarin saya pakai itu Pertamax turbo nggak saya ganti, itu start awal susah. Apalagi mesin dingin itu susah sekali. Terus ditarik nggak langsung lari ya, dia ada
ada berbetnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.